media yang saya hormati, pada hari ini kami telah melakukan tindakan hukum terhadap perkara yang kami tangani, yaitu pada tahun 2022 dari Dinas PUPR Kabupaten Lembata menyediakan alokasi dana sebesar 6 miliar rupiah untuk pekerjaan peningkatan jalan Lerahinga Baritobo. Dari total anggaran senilai 6 miliar itu, setelah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang, yaitu CV Lembata Jaya dengan nilai kontrak sebesar 5 miliar 691 juta rupiah. Dari nilai kontrak sebesar itu, tim penyelidik dari Kejaksaan setelah mendapat laporan dari masyarakat telah melakukan penyelidikan selama beberapa bulan, dan dari hasil penyelidikan itu, setelah tim penyelidik melakukan ekspos perkara ini ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, disepakati untuk ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 22 orang saksi. 22 orang saksi yang kami minta keterangan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Kupang. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli PBJ dari Politeknik Negeri Kupang dan akuntan profesional dari Politeknik Negeri Kupang. Dan hasil pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan dari 19 segmen pekerjaan yang diperiksa, ada beberapa segmen yang tidak memenuhi spesifikasi. Dan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari akuntan profesional Politeknik Negeri Kupang, ditemukan kerugian negara sebesar 2 miliar 591 juta rupiah. Dari serangkaian penyidikan itu sampai dengan hari ini, dan sebelum hari ini kami diminta untuk melakukan ekspos terlebih dahulu di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, dan hasil ekspos pada tanggal 21 Agustus 2024 ditetapkan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam pekerjaan ini, yaitu kuasa direktur CV Lembata Jaya, pejabat pembuat komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas berinisial YM, sebagai orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pekerjaan ini. Dan dalam hasil penyidikan ini diduga melanggar pasal 2 atau pasal 3. Lalu pada hari ini, hari Jumat, tanggal 6 September 2024, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan penetapan tersangka terhadap kuasa direktur CV Lembata Jaya, pejabat pembuat komitmen, dan konsultan pengawas. Hari ini kami tetapkan sebagai tersangka. Dalam penetapan tersangka ini, kami lanjutkan dengan penahanan terhadap pejabat pembuat komitmen dan konsultan pengawas, masing-masing berinisial AP dan YM. Hari ini kami tetapkan tersangka dan kami langsung melakukan penahanan. Sedangkan kuasa direktur CV Lembata Jaya, hari ini pun kami tetapkan sebagai tersangka, namun tidak memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan. Tadi kami panggil sebagai saksi, tapi tidak memenuhi panggilan penyidik. Tetapi hari ini terhadap 3 pihak yang dianggap paling bertanggung jawab sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Dan terhadap PPK dan konsultan pengawas sudah kami lakukan penahanan. Sedangkan untuk kuasa direktur CV Lembata Jaya, karena ada surat
keterangan sakit dari kuasa hukum sehingga hari ini tidak memenuhi panggilan. Dan tim penyidik telah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuasa direktur CV Lembata Jaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 untuk diperiksa sebagai tersangka. Barangkali itu yang bisa kami Inisial kuasa sampaikan. direktur. Inisial kuasa direktur CV Lembata Jaya yaitu LYL. LYL. Oke, jadi apakah ada tersangka mungkin dalam kasus ini tambahan? Dalam penyelidikan kasus ini yang dianggap paling bertanggung jawab sampai dengan hari ini 3. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami sementara melakukan pendalaman terhadap berbagai pihak yang turut terlibat dalam pekerjaan ini untuk kami minta pertanggungjawaban. Maka jadi ini kan kuasa direkturnya masih belum bisa dipanggil karena alasan sakit ini. Nanti kalau misalnya jadwal sesuai dengan jadwal pada hari Rabu nanti beliau masih sakit, apakah tindakan-tindakan selanjutnya ini? Jika sampai dengan hari Rabu tanggal 11 September 2024 masih sakit, kami jadwalkan pemanggilan lagi sebagai tersangka di hari berikutnya. Karena di hari Rabu itu kami masih panggil sebagai tersangka untuk panggilan pertama. Hari ini kami panggil sebagai saksi, hari Rabu kami panggil sebagai tersangka. Apabila 3 kali, apakah ada proses penjemputan secara paksa mungkin? Kami berharap kuasa direktur CV Lembata Jaya ini kooperatif terhadap proses hukum yang sementara dijalani, dan kami berharap di panggilan kedua atau di panggilan pertama besok di hari Rabu bisa memenuhi panggilan kami. Jika sampai dengan 3 kali, berarti kami bisa melakukan upaya hukum yang lain, tindakan hukum yang lain. Kan kasus ini salah satu dari kasus proyek PEN. Dengan adanya kasus ini di segmen ini, apakah ada kemungkinan untuk pendalaman proyek-proyek yang PEN yang lainnya begitu? Baik, terima kasih untuk pekerjaan PEN yang lain. Saya sudah beberapa bulan di Lembata. Saya sudah bergerak dari ujung ke ujung. Dari ujung pulau ke ujung pulau saya sudah sampai. Dan khusus untuk pekerjaan PEN yang dikerjakan oleh CV Lembata Jaya ini yang paling rusak, yang saya lihat tingkat kerusakannya lebih besar, sehingga kami melakukan penyelidikan terhadap paket pekerjaan ini. Sedangkan dalam waktu berjalan, kalau misalnya ada laporan masyarakat terhadap paket pekerjaan yang lain dan benar ada kerusakan, kami akan melakukan penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan hanya untuk paket pekerjaan ini, tapi kalau ada pekerjaan yang rusak, yang tidak baik, akan kami telusuri lagi. Pak Kejan, mungkin untuk kuasa direktur jika sudah ditetapkan sebagai tersangka dan punya niat untuk kabur dari Lembata, apa tindakan? Kami berharap karena ini baru kami panggil sebagai tersangka nanti di hari Rabu, kami berharap kita tidak berprasangka buruk terhadap ketidakhadiran hari ini. Saya berharap beliau kooperatif. Saya berharap agar memenuhi panggilan kami untuk datang di hari Rabu tanggal 11. Kalau beliau datang akan ditahan juga ya? Pasti langsung ditahan. Jika beliau berkenan hadir di sini, akan kami pertimbangkan. Kami lihat kondisi sakitnya seperti apa. Kalau misalnya sudah sembuh, kita melakukan tindakan hukum sesuai dengan 2 orang yang sudah kita lakukan tindakan hukum terlebih dahulu. Kita tidak memilah-milah dalam penanganan kasus ini. Kita berlakukan sama.